Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan masuk di dalam ibadah. Kita persiapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa buat pimpinanmu, buat penyertaanmu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, hati kami selalu bersyukur, bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-hamba-Mu boleh melayani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah sukacita ada di dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, taruh isi hati-Mu, kerinduan-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau mau Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menikmati ibadah ini. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Rendah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan bintangku beri selamatkan oleh kuasa Yesusku. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Getah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan firman-Ku beri selamatkan oleh kuasa Yesusku. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kuatkan tanganku, ku
Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kiranya persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami. Kau beri kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan. Di mana persembahan ini datangnya semua daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar kami boleh memberikan penuh dengan sukacita. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu. Biarlah apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mengikuti firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan semata-mata karena Tuhan yang selalu memelihara kami, menuntun langkah kami. Sehingga kami hari ini datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami rindukan firman-Mu, Engkau sampaikan bagi kami, Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Karena kami umat-Mu memerlukan firman-Mu dalam kami menghadapi hari-hari kami Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya urapi setiap umat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-10. Judul dari khotbah pada hari ini adalah Obedient Surrender. Obedient Surrender. Demikian firman Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali, ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pada ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid,
apabila ada seorang yang berdosa kepadamu 7 kali dalam sehari, dan orang tersebut datang kepadamu 7 kali dan mengatakan menyesal, maka kamu harus mengampuni dia. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan ini betul-betul sesuatu hal yang sangat berat dirasakan oleh murid-muridnya dan mungkin juga bagi kita. Karena Tuhan Yesus katakan kalau ada orang berdosa kepadamu 7 kali sehari, ya, dan 7 kali itu dia datang dan menyesal, maka kita sebagai pengikut Tuhan harus mengampuni. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, berat ya apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan mungkin sama seperti yang kita rasakan dan murid-murid rasakan saat itu. Karena murid-murid lalu berkata pada ayat kelima, tambahkanlah iman kami. Ya, seperti itu murid-murid berkata. Murid-murid merasa, wah ini sungguh berat Tuhan. 1 kali aja dalam sehari dan dia minta maaf, belum tentu kami ampuni Tuhan. Karena apa yang dia lakukan itu berdosa terhadap kami, itu menyakitkan hati. Sama dengan kita mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang yang berdosa bersalah kepada kita. Ya, mungkin sudah lama tidak diampuni, ya, karena begitu menyakitkan hati, ya, begitu melukai kita. Tapi sebagai pengikut Kristus kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Bahkan kalau secara ekstrim 1 hari 7 kali melakukan dosa bersalah kepada kita, dan dia datang 7 kali, ya, jadi sudah 7 kali melakukan dosa, 7 kali datang, kita pun harus mengampuni katanya. Dan wajarlah apa yang dikatakan murid-murid. Tambahkanlah iman kami Tuhan, tambahkanlah iman kami. Murid-murid geleng-geleng kepala, mana bisa seperti itu, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kalau iman kami nggak ditambah, kami nggak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Lalu apa kata Yesus? Tuhan Yesus di sini berkata, di ayat ke-6. Jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut dan ia akan taat kepadamu. Ya. Tuhan Yesus di sini mengatakan kalau sekiranya kamu mempunyai iman kecil saja sebesar biji sesawi, iman yang kecil saja, maka iman kecil itu sudah cukup untuk membuat pohon ara itu tercabut dari akarnya dan tertanam ke laut. Jadi luar biasa, iman kecil bagi Tuhan itu bisa melakukan satu hal, satu perkara yang luar biasa. Termasuk dalam hal mengampuni yang menurut murid-murid ini satu hal yang kita tidak mungkin lakukan. Tapi Yesus katakan kalau kamu punya iman kecil aja, kamu bisa lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan kita, apakah murid-murid pada saat itu sudah memiliki iman kecil? Iman sekecil biji sesawi, apakah murid-murid pada saat itu sudah memiliki iman tersebut? Ternyata murid-murid sudah memiliki Bapak Ibu. Ya. Murid-murid sudah memiliki iman sebiji sesawi tersebut. Karena pada saat murid-murid meminta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, ini menunjukkan keterbatasan mereka, menunjukkan ketidakberdayaan mereka, menunjukkan bahwasanya mereka tidak mampu. Tuhan, kami itu tidak mampu, kami itu orang berdosa, kami itu kalau dengan kondisi kami seperti ini, kami itu tidak bisa mengampuni. Ketidakberdayaan mereka, mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakberdayaan mereka itu sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki iman yang kecil. Iman yang kecil, hanya mereka tidak menyadarinya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Orang yang tidak memiliki iman adalah justru orang yang merasa dia mampu. Merasa dia bisa, merasa dia kuat. Seperti orang-orang Farisi yang merasa dia adalah orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan keselamatan. Mereka berpikir hanya dengan melakukan ritual agamawi, hanya melakukan lebih banyak lagi aturan-aturan keagamaan mereka, maka itu bisa menyelamatkan mereka. Itu orang yang tidak beriman Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat murid ini, murid-murid itu adalah orang-orang yang beriman meski imannya kecil. Karena mereka menyatakan ketidakberdayaan mereka, nggak bisa Tuhan, kami itu nggak bisa. Sehingga tambahkanlah iman kami. Murid-murid berpikir kalau iman mereka sungguh kecil dan mereka butuh iman yang lebih besar. Tapi kata Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 6 Tuhan katakan, iman kecil itu enggak masalah. Iman kecil itu enggak masalah. Iman kecil itu bisa memindahkan gunung. Kalau di ayat ini dikatakan iman kecil itu bisa apa? Bisa membuat
pohon ara ini tercabut dan tertanam di dalam laut, bahkan oleh iman kecil. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita boleh kecil, namun bukan iman itu yang bekerja, namun kita percaya Tuhan itu yang besar, Tuhan itu yang bekerja. Iman kita boleh kecil Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Jadi sesuatu hal yang besar yang terjadi, itu bukan karena iman kita, tapi karena Tuhan kita yang besar. Iman kita tidak pernah cukup Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan sesuatu yang besar. Motivator mengatakan, you can do it. There's a power in you. Orang-orang dunia mengatakan, kamu bisa melakukan ini. Ada kekuatan di dalam kamu yang lebih besar, yang luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Kristen memiliki iman kecil. No problem, karena dengan iman kecil itu saja bisa memudahkan gunung. Bisa mengatakan terangkatlah pohon ara dan lalu tertanam di laut. Karena masalahnya bukan iman kecil kita, tapi Tuhan yang besar. Tuhan kita yang besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa lihat dalam perikop berikutnya. Tuhan lalu berbicara mengenai tuan dan hamba. Kalau kita lihat secara sekilas, sepertinya nggak nyambung. Pada ayat 5-6 berbicara tentang iman. Lalu ayat 7-10 berbicara tentang tuan dan hamba. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita lihat pada ayat ke-7. Yesus menggambarkan tentang tuan dan hamba. Sebetulnya siapa tuan dan siapa hamba? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan sedang menggambarkan bahwasanya kita ini adalah hamba. Kita ini semua hamba, dan siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang nampak dari seorang hamba adalah ketaatan. Yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah taat kepada tuannya, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga untuk hal-hal yang mustahil yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, tentu saja diperlukan iman. Namun iman saja gak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman perlu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pada saat kita punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita mau taat kepada Dia, tidak ada yang mustahil buat setiap orang percaya. Bukan karena iman kita yang luar biasa, namun karena Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita hanya berusaha taat, obedient, and surrender, dan berserah. Maka saya percaya pada saat kita punya iman, dan kita taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengampuni, itu bisa dilakukan kalau kita mau taat sama Tuhan. Tuhan ingin mengatakan bahwasanya hal mengampuni itu bukan masalah iman, tapi masalah ketaatan. Maukah engkau taat kepadaku, maka engkau bisa mengampuni. Hal mengasihi itu bukan masalah iman, tapi masalah ketaatan. Maukah engkau taat kepadaku, maka engkau bisa mengasihi. Hal melayani itu bukan masalah iman, tapi masalah ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maukah engkau taat kepadaku, maka engkau bisa melayani dengan berkenan di hadapanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan adalah hal yang Yesus Kristus tunjukkan selama Ia melayani di bumi. Dia adalah hamba yang begitu taat kepada kehendak Bapaknya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, Ia tetap taat. Ia tetap taat. Maka kita sebagai pengikut Kristus, ciri khas kita adalah harusnya ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada setiap perintah Tuhan. Dan kita orang yang beriman kepada Tuhan, pada saat kita taat kepada Dia, maka akan ada hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Atau hidup kita dipakai untuk melakukan banyak perkara besar yang Tuhan lakukan. Kita semua tentu rindu menjadi alatnya Tuhan. Tuhan melakukan banyak perkara besar di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita semua rindu. Dan kalau kita lihat, pada saat murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Murid-murid punya motivasi yang luar biasa. Dia ingin memuliakan Tuhan.
Dia ingin memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan bisa mengampuni orang lain, tapi mereka merasa kami tidak bisa Tuhan dengan kondisi kami seperti ini. Kami tahu siapa kami tahu siapa hati kami seperti apa, kami tidak bisa. Padahal keinginan mereka ingin memuliakan Tuhan. Lalu kata Tuhan, ya kamu taat saja. Kamu taat saja. Imanmu segitu sudah cukup. Kamu taat saja. Maka kamu akan bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam ayat ke-7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Jadi di sini Tuhan ingin menggambarkan bahwasanya hamba itu memang tidak memiliki hak apapun. Hamba itu hanya memiliki kewajiban untuk taat kepada tuannya. Seorang hamba yang sedang bekerja di luar rumah, dikatakan di sini membajak dan menggembalakan ternak bagi tuannya. Setelah hamba itu masuk ke dalam rumah, apakah hamba itu bisa berleha-leha karena dia sudah capek maka dia harus makan dulu tuannya nanti? Enggak bisa seperti itu kata Tuhan Yesus. Hamba itu meskipun dia sudah capek di luar sana membajak, menggembalakan ternak sampai ke dalam rumah, dia harus tetap melayani tuannya. Tuannya harus makan dulu. Dan setelahnya tuannya makan, baru dia makan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini memang hamba. Kita sebagai hamba harus seperti itu kepada Tuhan kita, taat dan melayani Tuhan. Ini yang bicara Tuhan Yesus loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kalau kita berkata, ini kok sepertinya kurang kasih. Hamba itu kan sudah capek di luar. Hamba itu kan sudah capek membajak. Masa sampai rumah dia gak bisa makan terlebih dahulu. Tapi ini yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kebenaran. Kita gak bisa bilang Tuhan kurang kasih. Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Pribadi yang mengatakan ini adalah pribadi yang jelas penuh kasih. Pribadi yang bukan hanya mengatakan kasih dari perkataan, namun pribadi yang benar-benar sudah mati di atas kayu salib mengorbankan nyawanya. Karena kasih yang begitu besar. Yesus yang punya kasih begitu besar mengajarkan hal yang seperti ini. Jadi tidak mungkin Yesus mengajarkan hal yang jahat. Yesus mengajarkan kebenaran, and the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yang Yesus ajarkan adalah kebenaran. Dan Yesus mengatakan kalau seorang hamba itu harus taat kepada tuannya. Seorang hamba harus melakukan kewajiban yang diberikan oleh tuannya. Dengan tidak menuntut segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa mengatakan kita ini beriman kalau kita tidak taat menjalankan kewajiban kepada Tuhan kita. Dasarnya adalah kasih, bukan kewajiban karena takut. Kasih. Jadi kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Jadi seorang hamba, dia harus taat kepada tuannya. Ya. Dan ayat ke-9 kita lihat, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Yesus mengajarkan di sini kepada murid-muridnya, ya Tuhan itu tidak perlu berterima kasih. Mungkin lagi-lagi Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, jahat banget nih yang dikatakan Tuhan Yesus. Masa terima kasih sama hamba saja gak perlu? Tuhan Yesus sedang mengajarkan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa di sini? Kalau kita orang beriman, maka kita harus melayani Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan kita. Dan pada saat melayani Tuhan pun, kita tidak perlu mengharapkan sesuatu. Bahkan mengharapkan ucapan terima kasih tidak perlu. Kalau kita masih melayani Tuhan tapi kita mengharapkan ucapan terima kasih, penghargaan dari orang lain dan lain sebagainya, maka iman kita belum sejati. Iman kita belum sejati karena pelayanan kita adalah pelayanan yang tidak tulus. Itu bukan pelayanan yang didasari oleh iman. Pelayanan yang tidak tulus karena mengharapkan sesuatu. Tapi melayani, pada dasarnya Tuhan mengajarkan kepada kita melayani itu tidak mengharapkan sesuatu karena kita ini hamba. Seorang hamba itu harus bekerja keras. Seorang hamba itu harus melayani. Seorang hamba itu tidak perlu mengharapkan pujian. Tidak perlu mengharapkan pujian.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan di sini berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia begitu senang mengajarkan hal-hal yang nampaknya baik bagi mata kita mungkin. Baik di depan, namun sebetulnya itu bukan merupakan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan merupakan kebenaran. Kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus Tuhan kita, maka kita Bapak Ibu Saudara sekalian harus melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Pengikut Tuhan harus melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan di mana? Di keluarga kita. Kita harus melayani Tuhan kepada suami kita, kepada istri kita, melayani mereka seperti kita melayani Tuhan kepada anak-anak kita. Lalu di mana kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nggak bisa bilang, aku nggak mau melayani di gereja. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melayani di mana kita ditempatkan Tuhan. Di gereja mana kita ditempatkan Tuhan, di situ kita melayani Tuhan. Jangan kita ditempatkan di gereja mana, melayani di mana. Itu bukan prinsip yang betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan orang yang setia. Kita ditempatkan di mana kita ditempatkan. Kita ada di keluarga kita di mana, di situ kita melayani. Jangan kita dilahirkan di keluarga mana, kita melayani keluarga yang lain. Keluarga kita sendiri kita abaikan, itu salah. Itu bukan pelayan yang setia, itu pelayan yang pilih-pilih. Di mana kita ditempatkan Tuhan, di keluarga mana, di situ kita melayani. Di mana kita ditempatkan Tuhan, di gereja mana, di situ kita melayani. Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melayani. Kehidupan normal seorang Kristen, seorang pengikut Kristus adalah melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita sudah ditebus Tuhan. Kita nggak bisa sebagai orang Kristen kita tidak melayani. Tidak ambil bagian dalam pelayanan, tidak bisa. Karena pengikut Kristus mengikuti apa yang Kristus lakukan dan mengikuti apa yang rasul-rasul lakukan. Mereka semua ini pengikut Kristus dan rasul-rasul tidak ada rasul-rasul yang santai, rasul-rasul yang nyaman dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, rasul-rasul hidupnya semua menderita untuk sesuatu yang namanya pelayanan karena mereka melayani Tuhan. Sehingga itu satu hal yang normal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu pada saat saya belum lahir baru, kalau saya lihat istri saya melayani, saya tanya sama istri saya, ya sama belum menjadi istri saya, calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya. Saya tanya, kamu ngapain sih ngurusin itu? Karena buat saya nggak masuk akal Bapak Ibu. Waktu itu dia melayani telepon, dia melayani generasi muda, dia membicarakan mengenai anak-anak yang dibinanya. Buat saya ngapain ngurusin orang lain? Buat saya nggak masuk akal. Karena saya belum lahir baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat saya apa yang dia lakukan itu sia-sia. Buat saya apa yang dia lakukan itu wasting time. Menghabiskan waktu, tidak produktif, tidak ada manfaatnya. Tapi setelah saya lahir baru, saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya. Sepertinya saya harus menyampaikan hal ini kepada orang lain. Sepertinya orang lain pun harus merasakan hal yang sama. Jadi saya pun melayani sampai dengan saat ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan membuat saya melayani selama-lamanya. Kenapa saya melayani? Karena memang harus melayani. Kalau kita merasakan makanan yang enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Enak sekali. Saya percaya Bapak Ibu pasti langsung promosi kepada istri, suami, anak-anak. Promosi itu enak sekali loh makanan itu. Demikian juga kalau kita sudah menerima iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami kasih Kristus. Pasti kita akan berusaha untuk supaya orang tahu semua tentang kasih itu. Lewat apa? Lewat kehidupan kita dan kita mulai melayani. Itulah kehidupan normal seorang pengikut Kristus. Menderita pasti menderita, karena di sini Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu. Tidak ada pelayan yang tidak menderita Bapak Ibu. Tidak ada pelayan yang tidak menderita, namun di balik penderitaan kita ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Bahkan Paulus mengatakan adalah sebuah karunia kalau kita bisa menderita karena Kristus. Jadi melayani itu tidak mengharapkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu melayani yang didasari oleh iman. Tapi kalau kita melayani berharap kepada persembahan kasih, melayani berharap kepada pujian, melayani berharap kepada orang menghargai kita, apresiasi,
itu bukan pelayanan yang lahir dari iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat 10 kita lihat, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Ya, sampai di sini. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Jadi seorang pelayan Tuhan, seorang yang mau taat, itu artinya melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa memilah-milah perintah Tuhan mana yang mau saya lakukan, yang mana yang tidak saya lakukan. Tidak. Kita adalah hamba Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus melakukan semua. Itu adalah bukti dari iman kita yang sejati. Kita nggak bisa bilang kalau yang ini saya mau lakukan. Kalau yang ini saya nggak mau lakukan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belajar di sini kita harus melakukan semuanya. Yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Semuanya. Karena kita ini hamba. Hamba. Jadi harus melakukan semuanya. Bapak Ibu mungkin di rumah punya seorang asisten rumah tangga. Apakah asisten rumah tanggamu mengatakan kepadamu, aku hanya mau melakukan ini. Yang itu aku gak mau Tuhan. Gak bisa. Itu saja kita tahu prinsipnya. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba Tuhan bukan hanya full timer di gereja, bukan. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua yang merasakan satu darah Kristus, satu tubuh Kristus, kita semua adalah hamba Tuhan. Dan kita tidak bisa memilih-milih pelayanan mana yang mau kita lakukan, yang mana yang tidak kita lakukan. Perintah Tuhan mana yang mau kita lakukan, perintah Tuhan mana yang tidak mau kita lakukan. Tidak bisa. Ketaatan itu tidak pernah ketaatan yang separuh-paruh. Ketaatan yang parsial, tidak ada. Ketaatan harus seluruhnya. Itu baru dinamakan taat. Dan ini kita lihat, ketaatan yang diminta Tuhan, ketaatan yang seluruhnya, total, obedience. Itu membuktikan iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mengatakan kita beriman, orang beriman tapi kita tidak taat, maka iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita taat maka kita akan melihat Tuhan bekerja. Bagaimana kerja Tuhan? Kerja Tuhan bagaikan memindahkan gunung karena iman yang kecil disertai dengan ketaatan maka Tuhan bekerja, apapun bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau taat, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Anda rindukan keluargamu berubah. Kalau Anda mau taat dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Seperti apapun kondisi suami, istrimu, anak-anakmu, maka bisa berubah kalau engkau taat kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, iman disertai dengan ketaatan bisa menghasilkan apapun. Bukan karena iman kita yang hebat, tapi karena Tuhan kita yang bekerja secara luar biasa. Dan pada saat kita taat Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan menyaksikan bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah mengabaikan orang yang taat. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang taat jatuh tergeletak. Tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang taat di dalam hidupnya akan hancur. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus berjalan di dalam ketaatan, maka kita akan melihat, menyaksikan dan mengalami Tuhan memelihara hidup kita. Saya percaya bahwa, saya sering katakan kepada istri saya, banyak pelayanan yang mungkin buat orang, pelayanan yang ngapain sih melayani itu segala macam. Tapi saya cuma mau taat, karena saya sungguh punya iman ya, bahwa Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memelihara saya dan keluarga saya sampai dengan saat ini, maka Tuhan akan memelihara keluarga kami sampai selamanya. Maka saya harus taat. Bukan hanya bagi anak saya, tapi bagi seluruh keturunan saya. Saya harus taat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat berikutnya. Ayat ke-10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, ditugaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah kamu berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan kami harus melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati hamba yang tidak berpikir bahwasanya kita ini hamba yang luar biasa. Kita ini hamba yang signifikan. Kita ini hamba yang tidak ada gantinya, tidak ada duanya. Kalau tidak ada saya maka pelayanan pasti tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada saya maka segala sesuatu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Itu bukan hamba Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang hamba harus mengatakan kita ini hamba yang tidak berguna. Dan kita ini hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita tuh sebagai orang-orang yang punya iman kecil ya, kita tuh harus sadar kita ini tidak signifikan amat. Kita hanya bagian dari tubuh Kristus. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan dengan segera bisa memilih orang lain. Tuhan bisa memilih orang lain, bahkan Tuhan bisa memakai apapun. Ya. Jadi setiap kesempatan untuk melayani Tuhan itu adalah kesempatan berharga buat kita. Dan kapan kita punya kesempatan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita masih bernafas saat ini, maka itu adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih penting daripada saat ini untuk bisa melayani Tuhan. Kita nggak bisa bilang nanti, karena kita nggak punya waktu besok Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan kesempatan kita melayani Tuhan? Bukan nanti, bukan besok. Tapi pada saat kita masih bisa bernafas, ini adalah saat yang tepat. Dan kita pun melayani Tuhan dengan kita tahu kita itu bukan hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kekristenan tidak ada elitis tertentu. Orang-orang yang imannya hebat, orang-orang yang imannya luar biasa, lalu orang-orang lain imannya kecil. Tidak. Kita ini semua sama. Iman kita kecil dan kita ini hamba yang tidak berguna. Tapi Tuhan kita luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1-2. Kejadian 22 ayat 1-2. Kepercayaan Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di perikop ini dikatakan kepercayaan Abraham diuji, iman Abraham diuji. Iman Abraham diuji, Tuhan mengatakan pergilah, persembahkanlah anakmu yang sudah engkau tunggu begitu lama yang bernama Ishak itu, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Dan Abraham tidak menunggu lama, ayat ketiga dikatakan pagi-pagi benar bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya. Abraham imannya sangat kuat, dibuktikan dengan apa? Bukan aku beriman. Bukan seperti itu. Iman Abraham bukan hanya dibuktikan dengan doa. Bukan seperti itu. Iman Abraham dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Surrender, benar-benar berserah. Tuhan, kalau engkau bicara seperti ini Tuhan, ya sudah. Aku mempersembahkan anakku yang sudah aku tunggu-tunggu begitu lama. Padahal Tuhan menjanjikan Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan sangat banyak. Akan menjadi bangsa yang sangat besar. Secara logika sebetulnya kalau anak ini mati, bagaimana janji Tuhan itu bisa terjadi? Sedangkan Abraham sudah sangat tua. Sarah sudah sangat tua. Anak satu-satunya masih muda harus dibunuh. Lalu bagaimana janji Tuhan itu akan terjadi? Tapi Abraham tidak mau ambil pusing tentang itu. Karena Abraham tahu bahwasanya ia percaya Tuhan itu yang berkuasa. Pada saat imannya diuji, dia melakukan perbuatan. Apa yang Tuhan minta, dia lakukan.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terbukti iman Abraham memang iman yang luar biasa. Kita lihat bahwasanya pada saat Abraham diminta Tuhan untuk beberapa kali Abraham diuji untuk pergi ke tanah kelahirannya. Dari tanah kelahirannya ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Abraham pergi. Ya, ke tempat yang tidak tahu di mana Abraham pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan. Mari kita terus punya iman yang disertai dengan ketaatan. Disertai dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan. Terimalah firman Tuhan ini di dalam iman. Dan lakukanlah firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa akan ada sesuatu yang besar yang terjadi. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar firman. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan yang terus berikan kepada mereka pengharapan, iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan pada mereka kesetiaan terus Tuhan di dalam Tuhan. Dan terus lakukan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Lewat kehidupan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu secara khusus di GBI Family Life Center. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memimpin kami. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka terus sukacita, damai sejahtera. Hikmat Tuhan berikan kepada mereka. Dan terus kesehatan sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan siapkan hati untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan dan buka hatimu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu terimalah damai sejahtera Allah dan sukacita penuh dalam hatimu dan seisi keluargamu. Terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di mana engkau selama hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.